Di episode kali ini, Xiao Xuan berniat untuk mengekstrak darah klan Xiao yang murni ke dalam tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Xuan menggunakan cara yang lebih ekstrim untuk dapat mewujudkan keinginannya itu. Lalu dia pun bergerak memasuki kolam dan menggunakan sebuah keterampilan segel dari klan Xiao yang sangat misterius. Tiba-tiba, air di dalam kolam itu pun berubah menjadi genangan darah. Sontak saja, kejadian itu pun membuat kaget Xiao Yan dan Sun Er. Setelah menyelesaikan semua persiapannya, lalu Xiao Xuan pun memerintahkan Xiao Yan agar segera memasuki kolam darah. Di sisi yang lain, Xiao Yan yang telah mendengar semua instruksi dari leluhurnya itu, lalu ia pun bersiap untuk memasuki kolam darah. Selang beberapa saat, Xiao Yan pun telah berada di tengah altar kolam darah dan bersiap untuk berlatih. Segera, air kolam yang berubah menjadi genangan darah itu pun memasuki tubuh Xiao Yan dan menyelimutinya. Namun ketika air genangan darah itu memasuki tubuh Xiao Yan, dia pun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tentu saja rasa sakit yang diderita oleh Xiao Yan ini tak luput dari penglihatan Sun Er. Seketika Sun Er pun menjadi cemas melihat keadaan Xiao Yan. Namun di samping Sun Er, leluhur Xiao Xuan berusaha untuk menenangkannya. Dia pun menjelaskan kalau metode ini sangatlah lazim digunakan di klan Xiao. Metode yang dilakukan oleh Xiao Xuan ini sangatlah keras, sangat berbeda dengan metode klan kuno yang lainnya yang cenderung lebih halus. Sementara itu di tengah altar, Xiao Yan pun terus menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Akibat rasa sakit yang dideritanya itu, Xiao Yan pun hampir pingsan. Namun di tempat yang lain, Xiao Xuan pun berusaha untuk menyadarkannya. Sementara itu, Xiao Yan yang mendengar suara leluhurnya itu, dia pun berusaha untuk bangkit dan menahan rasa sakitnya. Lalu ia pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerap seluruh energi dalam kolam darah. Setelah menjalani proses yang menyakitkan itu, akhirnya Xiao Yan pun berhasil memasukkan garis keturunan klan Xiao ke dalam tubuhnya. Sementara itu dari kejauhan, Xiao Xuan pun merasa lega karena proses transfusi darah telah berhasil. Lalu langkah selanjutnya, Xiao Xuan pun mengeluarkan esensi darah miliknya. Esensi darah itu adalah seluruh pelatihan Xiao Xuan selama masih hidupnya. Di tengah penyerapan esensi darah Xiao Xuan, Sun Er pun bertanya, apakah hal ini tidak akan membahayakan Xiao Yan, ucapnya. Melihat kekhawatiran Sun Er, Xiao Xuan pun menjawab, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kekuatan semacam ini yang bergantung pada kekuatan eksternal untuk melonjak, jika tidak dikendalikan dengan baik, itu akan menjadi hambatan utama untuk menjadi seorang doseng. Saya pikir Xiao Yan akan memilih cara yang paling rasional, ucapnya. Namun di sela penjelasan Xiao Xuan, tiba-tiba mereka pun merasakan ada hal yang berbeda pada tubuh Xiao Yan. Untuk sejenak, Xiao Xuan dan Sun Er pun mengamati perubahan yang terjadi pada tubuh Xiao Yan. Sementara itu di tengah altar, Xiao Yan yang berusaha untuk menyerap esensi dari darah klan Xiao pemberian dari Xiao Xuan, tiba-tiba dia pun merasakan alur darah naga void kuno di dalam tubuhnya. Seketika garis darah keturunan naga void itu pun membentuk sebuah avatar di hadapan Xiao Xuan dan Sun Er. Melihat kemunculan avatar naga pinik di hadapannya, tentu saja membuat kaget Xiao Xuan dan Sun Er. Mereka tidak menyangka kalau di dalam tubuh Xiao Yan mengandung darah esensi naga void kuno. Untuk sejenak Xiao Xuan pun merasa bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Xiao Yan. Melihat kekhawatiran Xiao Xuan, di sisi yang lain, Sun Er pun bertanya apakah masih ada cara yang lain untuk bisa mengatasinya. Untuk sejenak Xiao Xuan pun berpikir, lalu ia pun berkata kepada Sun Er, gadis kecil, apakah Anda bersedia untuk membantu saya atau Xiao Yan, ucapnya. Mendengar itu, Sun Er pun mengangguk, lalu ia pun berkata, apa yang senior butuhkan dariku, ucapnya. Aku membutuhkan sedikit garis darah keturunan kerenggu dalam tubuhmu untuk diberikan kepada Xiao Yan, ucapnya. Sontak saja ucapan Xiao Xuan itu membuat kaget Sun Er. Namun ini adalah satu-satunya jalan untuk dapat menstabilkan darah dalam tubuh Xiao Yan. Kekuatan darah dari klan Xiao sendiri tidak bisa menahan kekuatan dari darah naga void kuno.
Oleh karena itu, aku membutuhkan darah dari klan Gu untuk dapat menahannya. Setelah berpikir panjang dan mendengar penjelasan dari Xiao Xuan, akhirnya Sun Er pun memutuskan untuk membantu Xiaoyan. Tentu saja keputusan itu pun sangat melegakan Xiao Xuan. Sementara itu di sisi yang lain, Sun Er pun telah bersiap untuk mengeluarkan darah garis keturunan klan Gu. Seketika garis darah keturunan Gu yang berwarna keemasan itu pun langsung menyatu ke dalam kolam darah. Setelah menyatu dalam genangan darah itu, lalu gabungan darah klan Xiao dan klan Gu itu pun memasuki tubuh Xiaoyan. Kembali lagi ke dalam ceritanya, akhirnya penggabungan 3 garis darah keturunan pun telah bersatu di dalam tubuh Xiaoyan. Seketika kekuatan Xiaoyan pun mulai melonjak. Dojun bintang 6, Dojun bintang 7, lalu Dojun bintang 8 dan 9. Untung saja Xiaoyan tidak tergoda oleh peningkatan kekuatan yang begitu instan. Dia akhirnya menemukan tingkat kultivasi yang pas untuk dirinya. Sementara itu dari kejauhan, nampak Xiao Xuan dan Sun Er sedang mengamati setiap perubahan yang terjadi dalam tubuh Xiaoyan. Mereka mendapati kalau kekuatan Xiaoyan meningkat menjadi Dojun bintang 8 puncak. Tentu saja hal itu adalah hal yang terbaik untuk Xiaoyan di masa mendatang. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu luar makam surgawi. Nampak seorang Guyuan sedang mengamati tempat itu. Rupanya Guyuan ini sedang menebak-nebak sebenarnya apa yang akan terjadi pada putrinya di makam surgawi. Terlebih lagi, dia sangat dekat dengan Xiaoyan. Lalu Xin pun kembali lagi ke tempat Xiaoyan berada. Di tengah konsolidasi wilayahnya, tiba-tiba sebuah energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Xiaoyan, sehingga mengagetkan Sun Er dan Xiao Xuan. Sementara itu di tempat yang lain, Sun Er yang melihat perubahan Xiaoyan yang begitu cepat, dia pun nampak gugup. Sun Er tidak ingin melihat Xiaoyan mendapatkan kekuatan begitu instan sehingga menghancurkan masa depannya. Namun di samping Sun Er, leluhur Xiao Xuan pun berusaha untuk menenangkannya.
Dia pun berkata kalau Xiaoyan mampu untuk mengatasi masalah itu. Mendengar penjelasan dari leluhur Xiaoshuan, akhirnya Sun Er pun merasa rileks. Namun dalam hatinya, Sun Er pun tetap berharap kalau Xiaoyan tidak tergiur oleh peningkatan kekuatan secara instan. Detik berikutnya, akhirnya Xiaoyan pun menembus belenggu itu dan masuk ke Dojun bintang 8. Tentu saja perubahan itu membuat Xiaoshuan dan Sun Er pun semakin senang. Setelah menyelesaikan pelatihannya itu, lalu Xiaoyan pun melesat menghampiri leluhur Xiaoshuan dan Sun Er. Di sela kebahagiaan Xiaoyan dan Sun Er, di tempat yang lain, Xiaoshuan pun menjelaskan tentang penggabungan 3 garis keturunan di dalam tubuh Xiaoyan. Ini akan menjadi kunci awal apakah Anda akan mencapai tingkat Dodi yang sesungguhnya di masa depan, ucap Xiaoshuan. Lalu ia pun berkata, ini adalah langkah terakhir dari teknik 3 api perubahan misterius. Segeralah untuk bisa membentuk segel klan Xiao, ucap Xiaoshuan. Melihat pemberian yang begitu besar dari leluhurnya, Xiaoyan pun tak luput dari rasa senang dan bahagia. Lalu Xiaoshuan pun memerintahkan Xiaoyan agar segera berlatih untuk membentuk segel klan Xiao. Setelah berlatih cukup keras, akhirnya Xiaoyan pun berhasil membentuk segel klan Xiao. Namun tiba-tiba kejadian selanjutnya membuat heran Xiaoshuan karena Xiaoyan berhasil membentuk segel klan Xiao tingkat ke-9. Sontak saja perubahan itu membuat kaget Xiaoshuan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan begitu berbakat. Selang beberapa saat, akhirnya segel klan Xiao di alis Xiaoyan pun telah terbentuk dengan begitu sempurna. Melihat kemajuan yang dialami oleh Xiaoyan membuat Xiaoshuan pun merasa senang. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan begitu gigih. Di sisi yang lain, Sun Er pun berkata kalau kejadian yang dialami oleh Xiaoyan ini bukanlah hal pertama. Banyak keajaiban yang tumbuh dari Xiaoyan, ucapnya. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihannya, lalu Xiaoyan pun menghampiri leluhurnya. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan leluhurnya itu. Sementara itu, Xiaoshuan pun nampak puas atas usaha dan kerja keras yang dialami oleh Xiaoyan. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoshuan. Kepompong Ratu Serangga yang disimpan di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan telah ditarik oleh kekuatan Xiaoshuan. Xiaoshuan pun menjelaskan kalau barang penemuan Xiaoyan ini adalah Ratu Serangga kuno yang sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, maka doci di dalam tubuh Xiaoyan akan diambil oleh Ratu Serangga ini. Tentu saja perkataan dari Xiaoshuan ini membuat takut Xiaoyan. Di sela ketakutan Xiaoyan, Xiaoshuan pun menjelaskan kalau dirinya akan membuatkan sebuah rompi yang sangat kuat untuk Xiaoyan berbahankan Ratu Serangga ini. Namun sebelum itu terbentuk, ada baiknya kalian berdua cepatlah berlatih. Apalagi kalian memiliki musuh di makam surgawi ini. Perkataan Xiaoshuan ini merujuk kepada Hunja dan Hunli yang memiliki perseteruan dengan Xiaoyan dan Sun Er. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Hunja dan Hunli sedang berburu tubuh energi. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan tubuh energi bintang 9 di tempat itu. Setelah berburu dan berhasil mengalahkan tubuh energi bintang 9, keduanya nampak hati-hati dengan tempat itu. Karena tempat itu sangat dekat dengan makam Xiaoshuan. Di sisi yang lain, Hunli pun sangat kesal kepada Xiaoyan. Dia berniat untuk membunuh Xiaoyan jika bertemu. Namun ketika ucapan itu telah selesai diucapkannya, tiba-tiba keduanya pun mendengar suara Xiaoyan berkata kepada mereka. Sontak saja kemunculan Xiaoyan dan Sun Er itu membuat kaget Hunja dan Hunli. Segera mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun mengejar mereka dari belakang dan menghajar Hunli sampai mati. Sementara itu dari kejauhan, Hunja yang berusaha melarikan diri melihat Hunli yang terkapar tewas seketika oleh serangan Xiaoyan. Dia pun nampak ketakutan dan berusaha untuk menjauh. Setelah berhasil mengalahkan dan membunuh Hunli, akhirnya Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke arah Hunja. Sementara itu di tempat yang lain, Hunja pun semakin cepat meninggalkan tempat itu.
Melihat Hunya yang akan melarikan diri hanya sekejap, Xiaoyan pun telah menyusul di depannya, sehingga membuat Hunya pun ketakutan. Lalu ia pun menggunakan segel klan Hun di alisnya. Melihat segel klan Hun di alis Hunya, Xiaoyan pun tak mau kalah. Lalu ia pun menggunakan teknik yang sama. Akhirnya sebuah segel klan Xiao pun muncul di alis Xiaoyan. Seketika kekuatan Xiaoyan pun meningkat menjadi Dozun bintang 9 puncak. Seketika segel klan Xiao yang terbentuk di alis Xiaoyan itu mengagetkan Hunya. Hunya pun menjadi ciut nyalinya dan bergegas untuk segera melarikan diri. Namun tiba-tiba langkah pelariannya terhenti oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mendekatinya dan menghancurkan tubuh Hunya menjadi abu. Seketika tubuh Hunya pun terbakar oleh api surgawi milik Xiaoyan. Dan akhirnya Xiaoyan pun berhasil membalas dendam dan mengalahkan serta membunuh keduanya. Setelah berhasil membunuh Hunya dan Hunli, Xiaoyan dan Sun Er pun akhirnya kembali ke tempat Xiao Xuan. Sesampainya Xiaoyan dan Sun Er, Xiao Xuan pun berkata, "Kalian telah kembali." Lalu ia pun melemparkan sebuah benda ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun nampak terkejut. "Ini adalah jubah Kaisar Naga Kuno," ucapnya. "Ya, itu memang betul. Kalau dihitung waktu, kalian sebenarnya harus meninggalkan makam surgawi secepat mungkin. Jadi cepatlah untuk memperbaiki jubah itu," ucap Xiao Xuan. Mendengar ucapan dari leluhurnya itu, untuk sejenak Xiaoyan pun termenung, lalu ia pun berkata, "Leluhur, apakah Anda akan tinggal sendiri di sini selamanya?" ucap Xiaoyan. "Ya, seperti itulah. Inilah cara bertahan hidupku di makam surgawi. Setelah kalian keluar dari makam surgawi serta membawa aku, saya akan menghilang dalam sekejap. Dan saya hanya bisa ada di dunia ini dan menanggung kesepian seorang diri." Mendengar penjelasan dari leluhurnya itu, untuk sejenak Xiaoyan pun berpikir, lalu ia pun berkata, "Leluhur, apakah ada cara untuk menghidupkan kembali Anda?" ucapnya. Mendengar perkataan Xiaoyan, Xiao Xuan pun tersenyum. "Saya tahu kalau Anda adalah seorang alkemis. Di dunia ini, meskipun ada beberapa obat tinggi yang dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah sekarat, tapi aku hanyalah sisa jiwa," ucap Xiao Xuan. "Di samping itu, saya tinggal di sini untuk menderita kesepian, tidak bisa menghidupkan kembali. Sebaliknya, dia ingin meneruskan kekuatan darah klan Xiao. Saya hanya berharap tidak ingin klan Xiao menemani saya dan dimakamkan selamanya di makam surgawi ini," ucapnya. Mendengar penjelasan dari Xiao Xuan, Xiaoyan pun nampak sedih. Namun di tempat yang lain, Xiao Xuan pun berkata, "Anak kecil, jangan bersedih. Aku punya nasihat untukmu. Jika Anda merasa membaik, kemudian cobalah terbaik untuk menerobos tingkat doseng. Sampai saat itu, mungkin saya bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari makam surgawi." Mendengar penjelasan itu, membuat Xiaoyan pun nampak sedih, lalu ia pun berkata, "Leluhur, tenang saja. Saya pasti akan kembali ke makam surgawi dan berusaha untuk menghidupkanmu kembali." Mendengar perkataan Xiaoyan yang bertekad untuk menembus level doseng, membuat Xiao Xuan pun nampak senang. Lalu Xiao Xuan pun melihat Xiaoyan dan Sun Er segera menghilang dari makam surgawi. Segera Xiao Xuan dan Sun Er pun menangkupkan rasa hormatnya kepada Xiao Xuan. Lalu keduanya pun menghilang dari makam surgawi. Setelah Xiaoyan dan Sun Er menghilang di hadapannya, Xiao Xuan pun hanya bisa menghela napas. Lalu ia pun beranjak kembali lagi ke singgasananya. Xiao Xuan pun merasa kesepian setelah ditinggal Xiaoyan dan Sun Er.